Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan codingan kami mengenai game sederhana tic-tac-toe atau bisa kita bilang silat berulang silang. Yang pertama, saya sebagai co-host Rizal akan membuka perkenalan dari teman-teman saya sebelumnya, akan menjelaskan awal dari proses pengkodingan ini. Nama saya adalah Rafki Fozamri. Nama saya Zalia Sonia dengan NIM 2203 Saya Rosima Hanum Tampu Bolon dengan NIM 2203110505. Saya Vita Vidya Utami dengan NIM 2203111631. Bisa kita lihat di sini itu ada beberapa import, ada 5 import, ada Java Util Array, Array, List, Random, dan Scanner. Import ini bertujuan untuk memanggil atau menerima input dari user ataupun dari CPU-nya untuk masukkan sebuah nilai ke dalam codingan kita. Baiklah, sekian dari saya. Codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Kowi. Pada baris ke-13 sampai baris ke-17, kita akan mengimport dan memakai beberapa kode Java, yaitu Java Util Arrays, Java Util Arrays, Java Util List, Java Util Random, dan Java Util Scanner. Pada baris ke-19, kita mendeklarasikan public class tic-tac-toe-nya. Kelas ini sudah sesuai dengan nama file kita, yaitu tic-tac-toe.java. Pada baris ke-21 sampai baris ke-22, kita membuat konstanta. Jenis konstantanya adalah array list integer. Kita membuat dua, yaitu player positions dan CPU positions. Konstanta-konstanta ini digunakan untuk menyimpan posisi dari si player dan CPU nanti. Pada baris ke-24, kita mendeklarasikan method main-nya. Pada baris ke-25 sampai baris ke-29, kita mendeklarasikan dan menginisiasi variabel gameboard. Inisiasinya berupa elemen-elemen papan yang akan kita gunakan nanti. Pada baris ke-31, kita memanggil method print gameboard dengan nilai inputan berupa gameboard. Method ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada public static void print gameboard. Pada metode ini bertujuan untuk mencetak ulang papan permainan atau gameboardnya tiap baris dan kolomnya agar perulangan terjadi secara terus-menerus selama permainan. Jadi, di sini variabel dari papan permainan merupakan array atau table. Lalu kita masukkan seperti yang tertulis di atas, yaitu variabelnya, tipe datanya, char. Lalu kita masukkan bentuk kode tabel dan row atau barisnya titik 2 gameboard agar tiap baris tercetak gameboard atau papan permainannya. Lalu di sini ada for di dalam for. For di dalam for ini bertujuan agar tabel yang sudah kita bikin bisa terulang menjadi kolom dan baris, atau bisa dibilang sempurna dan tidak berbentuk kolom saja atau baris saja. Lalu ada sistem outprint C. C ini merupakan perintah untuk mencetak tabel kita agar tercetak dengan sempurna. Lalu yang di bawahnya yaitu sistem outprint kurung awal dan kurung akhir. Itu gunanya agar array tadi terbentuk pada baris baru begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya dilanjutkan kepada penjelasan teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang selanjutnya, yaitu public static void placepiece. Jadi metode ini bernama placepiece, di mana isinya itu tentang ketentuan CPU dan user dalam memasukkan angka. Di sini kita menggunakan tipe data char dengan variabel simbol. Di baris selanjutnya kita menggunakan perulangan if else, yang dimana jika user adalah player maka kita menggunakan simbol X, tetapi jika user adalah CPU maka kita menggunakan simbol O.
ataupun simbol yang sebagai keluarannya adalah O. Jadi di baris selanjutnya itu ada switch. Switch ini merupakan percabangan. Mengapa kita menggunakan percabangan switch? Karena kita memiliki lebih dari satu pilihan atau percabangan. Pada switch ini, karena angka-angkanya berada di baris dan kolom, maka kita menggunakan indeks. Pada case 1, apabila masukan yang diberikan pada game board pada baris 1 dan kolom 1, maka akan mencetak simbol. Kembali kepada baris yang di atas, apabila yang memberikan masukan adalah player, maka simbolnya X. Tetapi apabila yang memberikan masukan adalah CPU, maka simbolnya adalah O. Selanjutnya, case 2, masukan pada game board di baris 1 kolom 2, maka akan menghasilkan simbol. Sama dengan case 1, apabila yang memberikan masukan adalah player, maka simbol yang muncul adalah X. Tetapi apabila yang memberikan masukan adalah CPU, maka simbol yang muncul adalah O. Selanjutnya, pada case 3, apabila masukan diberikan pada game board baris 1 kolom 3, maka akan muncul simbol. Sama juga dengan case sebelumnya, jika yang memberikan masukan adalah player, maka simbol yang muncul adalah X. Tetapi jika yang memberikan masukan adalah CPU, maka simbol yang muncul adalah O. Selanjutnya case 4, apabila masukan diberikan di game board baris 2 kolom 1, maka akan muncul simbol. Selanjutnya case 5, masukan diberikan di game board baris 2 kolom 2, maka akan muncul simbol. Selanjutnya case 6, masukan diberikan pada game board baris 2 kolom 3, maka akan muncul simbol. Pada case 7 sama juga, apabila masukan diberikan pada game board baris 3 kolom 1, maka akan muncul simbol. Dan pada case 8, apabila masukan diberikan pada game board baris 3 kolom 2, maka akan muncul simbol. Dan yang terakhir, pada case 9, apabila masukan diberikan pada game board di baris 3 kolom 3, maka akan muncul simbol. Sama seperti yang sebelumnya, apabila yang memberikan masukan adalah player, maka simbol yang muncul adalah X. Tetapi apabila yang memberikan masukan adalah CPU, maka simbol yang muncul adalah O. Selanjutnya, break. Break ini digunakan karena perulangan telah habis dan tidak muncul keluaran yang sama seterusnya untuk menghentikan codingan yang sebelumnya. Jadi, itu penjelasan singkat tentang metode ini, yaitu metode PLASPIS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya Public Static String Check Winner, yang dimana program ini digunakan untuk mengecek apakah kita atau komputer itu menang atau kalah. Sebenarnya, kondisi yang dijalankan sudah menang. Namun, karena belum ada aturan bagaimana kondisi itu menang dan bagaimana kondisi itu kalah, maka program tersebut akan jalan terus-menerus kecuali di-stop secara manual. Nah, maka dari itu, kita akan membuat kondisi menang atau kalah itu tadi seperti yang tertera pada layar. Di sini, kita menggunakan variabel array, di mana array ini untuk mengecek kondisi menang atau kalah. Ketika bermain pada permainan ini, kita akan menang jika simbol yang kita berikan menjadi 3 sejajar ataupun diagonal. Variabel array ini menyimpan kondisi menang kita nanti. Setelah disimpan oleh kondisi variabel tersebut, dimasukkan kode for untuk perulangan. Jadi, ketika telah terpenuhi kondisi menang itu, akan dicetak oleh komputer jika menang, maka akan muncul bacaan congratulations. Dan jika kalah, maka akan muncul bacaan kalah. Begitu juga, jika dalam permainan itu seri, maka akan muncul bacaan draw. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Saya mewakili teman-teman saya. Memohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan dan penulisan dari video ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.